Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan mengulas video tentang materi masa praaksara atau bisa disebut dengan masa prasejarah. Oke, jadi masa prasejarah itu terbagi menjadi 4 zaman. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum, yang kedua zaman Neolitikum, yang ketiga adalah zaman Neolitikum, yang keempat adalah zaman Perundagian. Oke, baik, kita akan mulai pembahasan dari materi satu persatu. Kita mulai dari zaman Paleolitikum. Zaman Batu Tua atau disebut Paleolitikum berlangsung kira-kira 600 tahun yang lalu. Nah, di zaman Paleolitikum ini kehidupan masyarakat itu masih food gathering atau di situ masih nomaden. Barang-barang yang dihasilkan itu masih sangat kasar. Terus ciri-ciri dari zaman Mesolitikum itu dilihat dari manusia purbanya, itu ada 3 manusia purba yang hidup di situ. Ada jenis Homo, jenis Pithecanthropus, dan jenis Meganthropus. Terus alat-alat pada zaman Paleolitikum itu ada kapak perimbas, ada kapak genggam, alat tulang binatang atau tanduk rusa, ada flex batu atau bisa disebut dengan chalcedon. Kita lanjut ke zaman Mesolitikum, bisa disebut dengan zaman Batu Madya. Nah, periode ini kira-kira berlangsung sekitar 10.000 tahun yang lalu, yang dimana di situ orang bisa sering menyebut periode ini sebagai masa berburu dan meramu tingkat sederhana atau tingkat lanjut, seperti itu. Ciri-cirinya adalah di zaman Mesolitikum itu tetap masih hampir mirip dengan Paleolitikum, yang dimana kehidupannya masih nomaden dan masih melakukan food gathering atau mengumpulkan makanan. Alat-alat yang dihasilkan itu nyaris sama dengan zaman Paleolitikum, yakni masih merupakan batu-batu yang kasar. Ditemukannya bukit kerang di pinggir pantai disebut dengan kejogen modiger atau bisa disebut dengan sampah dapur. Alat-alat kebudayaan Mesolitikum itu biasanya ditemukan di gua atau Abrissos Roche, yang di situ alatnya ada flakas, alat sepi, ujung mata panah, pipisan, kapak persegi, dan alat-alat dari tulang. Sementara alat-alat di zaman Mesolitikum itu ada kapak genggam, pebble, kapak pendek, kurce, ada pipisan, batu-batu penggiling, dan kapak-kapak dari batu kali yang dibelah. Nah, biasanya ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan sampai di Flores. Nah, kita lanjut ke zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum itu kira-kira berlangsung sekitar 1.500 tahun yang lalu. Manusia udah mulai memasuki zaman di mana mengalami berbagai bentuk perubahan pada masa sebelumnya. Nah, mereka sudah sifatnya menetap, tidak nomaden lagi, dan melakukan kegiatan bercocok tanam. Nah, ciri-cirinya adalah sudah mempunyai hunian sifatnya permanen. Terus sistemnya itu dari food gathering berubah menjadi food producing, melakukan kegiatan bercocok tanam dan juga memelihara hewan ternak. Dan dari segi manusianya, dia sudah mempunyai pakaian, dia sudah memproduksi pakaian yang terbuat dari kulit kayu dan juga hewan. Sudah adanya kepercayaan juga, kepercayaan animisme dan dinamisme. Berbagai macam peralatan itu sudah mulai dihaluskan, seperti kapak persegi dan kapak lonjong. Adanya perhiasan yang dihasilkan dari sampah kulit kerang itu seperti terakota dan juga batu. Tapi di zaman Neolitikum ini itu juga masih dilaksanakan kegiatan berburu hewan liar. Hasil dari kebudayaan Neolitikum itu adalah anyaman,
pakaian, gerabah, kapak persegi, kapak lonjong, perhiasan, mata panah, dan perahu. Sementara kepercayaan zaman Neolitikum itu sudah mengenal penguburan baik langsung apapun penguburan tidak langsung. Sementara peninggalan pada zaman Neolitikum itu ada arca atau patung, ada menhir, pundak berunden, waruga, sarkofagus, kubur batu, dolmen. Nah, itulah hasil peninggalan Neolitikum. Kita lanjut di zaman terakhir, yaitu di masa Perundagian, yang dimana masa Perundagian ini nanti bisa disebut masa akhir prasejarah dan akan menuju ke sejarah. Nah, Perundagian itu berasal dari kata undagi yang artinya sama dengan tukang atau seseorang yang sudah ahli di bidangnya. Itu. Nah, jadi masa Perundagian itu dia sudah mempunyai teknik bivalve atau teknik bermacam-macam yang terbuat dari logam. Itu. Dan masa ini berlangsung 10.000 tahun yang lalu. Ciri-cirinya itu kepercayaan mereka anut sama, masih percaya dengan animisme dan dinamisme. Tempat mereka tinggal di daerah pegunungan dan dataran rendah. Udah mahir dalam teknik bersawah yang baik, sistem pengaturan air. Dia sudah tahu sistem irigasi ya. Terus berkemampuan dalam bentuk suatu kelompok kerja dalam bidang pertukangan. Terus berkemampuan dalam berbagai perkakas dari logam. Dan udah menganut suatu keyakinan melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang yang terbuat dari batu-batu besar. Kepercayaannya itu tetap masih sama, animisme dan dinamisme. Berkembangnya dia sudah mempunyai sesembahan. Kalau animisme itu dia percaya roh halus, dan dinamisme dia akan membangun dari batu yang dianggap di situ mempunyai roh atau pohon besar seperti itu ya. Hasil kebudayaan dari masa Perundagian itu ada perhiasan, kapak corong, bejana, arca perunggu, moko, dan nekara. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.